Puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Selamat hari Minggu. Selamat kita bertemu kembali dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Pagi ini kita bersyukur diberkati oleh Tuhan. Kita bisa bertemu kembali walaupun melalui program ibadah online pada pagi hari ini. Tapi kita bersyukur kita masih diberi kemampuan. Bapak, Ibu, Saudara masih diberi kesehatan. Ini adalah berkat yang luar biasa yang perlu kita terus syukuri di tengah-tengah situasi hari ini. Dan semakin mendorong kita untuk membawa hidup kita semakin dekat, memberi waktu kepada Tuhan, dan senantiasa melakukan kehendak Tuhan di dalam setiap perjalanan kehidupan kita setiap hari. Bapak, Ibu, Saudara, di hari Minggu ini, mari kita mempersiapkan hati kita. Kita segera akan masuk dalam ibadah kita, dan kita memberi waktu sejenak untuk memuji dan menyembah Tuhan. Dan setelah itu kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita naikkan satu pujian. Ku bawa kepadamu Tuhan persembahanku ini. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Sekali lagi, ku bawa kepadamu. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesus, ku terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Mari kita bawa persembahan kita kepada Tuhan. Nyanyikan pujian ini sekali lagi. Haleluya. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa
takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Haleluya, 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 oh, haleluya. Kami sembah Kau, kami sembah Kau, Yesus, Yesus, Yesus. Ajaib, ajaib, ajaib. Kami sembah Kau, kami sembah Kau. Tiada nama lain yang layak disembah, hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus. Haleluya, oh haleluya, haleluya,
Haleluya, haleluya, haleluya, haleluya. Tiada nama lain yang indah, tiada nama lain yang indah, hanya Yesus Tuhan. Hanya Yesus kekuatan kami. Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku. Yesus yang termanis buat jiwaku, ku cinta selamanya. Haleluya, Yesus yang termanis, Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku. Yesus yang termanis buat jiwaku, ku cinta selamanya. Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku. Oh Yesus yang termanis buat jiwaku, ku cinta selamanya, ku cinta selamanya. Oh, ku cinta selamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu pada hari Minggu ini. Kami bersyukur karena Tuhan masih memberikan kepada kami kesempatan beribadah, memuji, menyembah, memuliakan nama-Mu. Kami bersyukur buat kesehatan, kami bersyukur buat kekuatan, kami bersyukur buat berkat, kami bersyukur buat perlindungan, kami bersyukur buat anugerah, kami bersyukur buat sukacita, kami bersyukur buat Roh Kudus yang diberikan kepada kami. Sehingga kami betul-betul merasakan kekuatan dari Tuhan. Dan hari ini kami dapat menghadap Tuhan, beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu. Bapa, sebentar kami akan dengarkan firman-Mu. Mari siapkan hati dan pikiran kami, untuk kami dapat belajar sungguh-sungguh dari firman-Mu, mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu, dan melakukan kehendak Tuhan di dalam seluruh proses perjalanan hidup kami. Sehingga kami menjadi anak-anak-Mu
yang memuliakan Tuhan dan mengagungkan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Tiba saatnya kita akan belajar dari firman Tuhan. Dan mari kita membuka Alkitab kita. Pada pagi hari ini saya ingin ajak Bapak Ibu membaca dari surat Galatia pasal yang ke-5 ayat 16 sampai ayat 26. Kita akan belajar bagaimana Roh Kudus membentuk pola kehidupan kekristenan kita. Galatia pasal 5 ayat 16 sampai ayat yang ke-26. Saya akan bacakan bagi kita demikian pembacaan firman Tuhan. Maksudku ialah hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, setiap kehidupan kita, orang Kristen, orang yang telah ditebus oleh darah Kristus, memulai kehidupannya, kehidupan berimannya, dari sebuah pengalaman yang disebut dengan pertobatan. Dan ketika kita memulai kehidupan di dalam pertobatan, sebenarnya disitulah kehidupan di dalam roh itu dimulai. Karena melalui pertobatan, di mana Roh Kudus mengerjakan setiap hidup seseorang untuk masuk di dalam sebuah pengalaman kelahiran baru, setiap orang itu memiliki akses, memiliki jalan, memiliki pintu masuk kepada karya pekerjaan Roh Kudus yang besar di dalam segala hal, termasuk di dalam persoalan pembentukan karakter maupun pemberdayaan. Jadi ketika kita atau ketika orang percaya masuk dan hidup di dalam pertobatan, dia memulai semuanya itu.
Kita bisa ingat apa yang dikatakan oleh Rasul Petrus kepada orang-orang yang bertanya di Yerusalem ketika Roh Kudus memenuhi kehidupan para murid dan mereka melihat sebuah pengalaman kehidupan yang luar biasa yang dialami, yang dirasakan oleh para murid, sehingga kemudian mengundang pertanyaan banyak orang di Yerusalem pada waktu itu. Dan mereka berkata, apa yang harus kami perbuat? Apa yang harus kami lakukan agar kami dapat menikmati karya Allah, agar kami dapat merasakan anugerah Allah, agar kami dapat melihat karya Roh Kudus, agar kami bisa melihat karya penyelamatan yang luar biasa? Petrus berkata kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Saudara, apa yang dikatakan oleh Petrus juga di dalam ayat itu menunjukkan bahwa pertobatan adalah titik balik atau starting point, ya. Langkah awal bagaimana orang mengalami pengalaman perjumpaan yang membawa kehidupannya masuk di dalam sebuah pembaruan kehidupan. Mulai dari titik pertobatan inilah seseorang akan terus dibangun di dalam kualitas kehidupan yang pada akhirnya membentuk kehidupan seseorang pada karakter Kristus yang sebenarnya menjadi tujuan dari segala sesuatu yang dikerjakan Allah sejak semula. Kalau kita kembali kepada kisah penciptaan, Allah ingin membuat kita serupa, segambar dengan Dia. Dan ini yang kemudian menjadi prinsip Rasul Paulus, bagaimana dia mengajar umat Tuhan bahwa kita ini ingin dibentuk, kita seharusnya dibentuk untuk memiliki gambar anaknya Yesus Kristus, supaya kita mengerti kehendak Allah, supaya kita memahami kehendak Tuhan. Ketika seseorang tidak hidup di dalam pekerjaan Roh Kudus, di dalam proses pembentukan Roh Kudus, yang bukan hanya sekedar memberikan kepada kita karunia-karunia, bukan hanya sekedar memberikan kepada kita ilham untuk berbahasa roh, tetapi Roh Kudus juga, sebagaimana yang diajarkan Rasul Paulus, ini membentuk terus kehidupan orang beriman agar memiliki karakter Kristus. Di dalam pengalaman hidup kita sehari-hari, kita menjumpai kadang-kadang apa yang kita ingin perbuat, apa yang kita ingin lakukan, apa yang sebenarnya menjadi hasrat kehidupan kita, itu tidak terwujud. Malah sebaliknya, hal-hal yang seharusnya tidak kita inginkan, tidak kita maui, tidak ingin kita perbuat, itu yang terwujud. Paulus di dalam surat Galatia ini pun sekilas menunjukkan adanya pertentangan itu, di mana dia mengatakan bahwa seringkali kita melakukan apa yang kita sebenarnya tidak kehendaki, karena di dalam diri kita ada sebuah pertentangan yang membawa kehidupan kita tadi pada sebuah pengalaman yang membuat kita itu melakukan hal-hal yang tidak kita kehendaki. Ada pertentangan antara kehidupan di dalam roh, ada kehidupan di mana kita didorong untuk hidup di dalam daging. Itu sebabnya Rasul Paulus mengatakan bahwa di dalam kehidupan manusia seringkali terjadi dikotomi, seringkali terjadi pertentangan, seringkali apa yang diinginkan justru itu tidak dilakukan, apa yang tidak ingin dilakukan justru itu yang muncul. Saudara, kita mengakui bahwa itu juga seringkali terjadi di dalam diri kita. Dan ketika Paulus menyampaikan hal ini, Paulus pun menemukan bahwa fakta-fakta terjadinya pertentangan, ya,
terjadinya sebuah pengalaman dikotomi di dalam kehidupan kekristenan orang percaya, itu ada. Ya, itu muncul. Saudara ingin hidup di dalam kehendak Tuhan. Saudara ingin jadi orang yang benar. Tetapi faktanya seringkali itu tidak terwujud. Ya. Kita tidak ingin menjadi seorang yang pemarah misalnya. Tapi kadang-kadang kita jatuh kepada hal-hal yang membuat kita marah. Kita tidak ingin menjadi orang yang tidak jujur. Tapi kadang-kadang kemudian pengalaman kehidupan kita menunjukkan bahwa kita terjatuh ke dalam ketidakjujuran. Saudara, situasi kehidupan ini adalah situasi real di dalam pergumulan manusia. Paulus pun menemukan, Paulus pun melihat, bahkan Paulus pun dengan jujur mengatakan di dalam surat Roma, itu pun ada padanya. Nah, dalam kesadaran inilah Paulus mengajak kehidupan orang percaya untuk memilih mana yang engkau ambil, kehidupan di dalam roh atau kehidupan di dalam daging. Kita tidak bisa kemudian terus-terusan ada di dalam sebuah kondisi yang membiarkan hidup kita ada di dalam dilema. Paulus kemudian merekomendasikan sebuah model kehidupan. Seharusnya engkau dipimpin oleh roh. Nah, seharusnya engkau dipimpin oleh roh. Sebab ketika engkau dipimpin oleh roh, kau dikuasai oleh roh, kau sepenuhnya dibentuk oleh roh, maka daging tidak akan mengambil bagian di dalam kehidupanmu. Saudara, kita akan belajar dua hal pada pagi hari ini. Bagaimana karakter Kristus yang ada dalam wujud kehidupan yang mau dipimpin di dalam pekerjaan roh. Apa yang kemudian akan dihasilkan? Apa yang kemudian akan muncul ketika seseorang membiarkan kehidupannya dipimpin oleh pekerjaan Roh Kudus? Yang pertama, saudara, mereka yang dipimpin oleh roh, mereka akan membangun dan akan dibangun oleh roh sebuah kualitas kehidupan Kristen yang tidak jatuh pada persoalan legalistik, ya, hanya pada persoalan hukum-hukum, tetapi berdasarkan iman pada karya keselamatan Yesus Kristus. Ini yang pertama. Orang Kristen yang hidup di dalam roh tidak akan jatuh kepada persoalan hal-hal yang bersifat legalistik formal. Ya, hanya pada persoalan hukum-hukum gereja, hukum-hukum kekristenan semata. Tetapi ia hidup berdasarkan iman pada karya keselamatan Yesus Kristus. Orang yang hidup dalam pekerjaan roh akan terhindar dari upaya-upaya pencapaian rohani yang hanya lahir dari hasrat kemanusiaan yang sebenarnya berujung pada kompetisi kesalehan. Jadi orang berlomba hidup di dalam sebuah model legalistik formal gereja Kristen, karena dia sebenarnya didorong oleh hasrat manusianya untuk menunjukkan kepada orang lain bahwa dia saleh. Dia jatuh, dia terjebak kepada kompetisi kesalehan yang akhirnya hanya mengarahkan mereka pada ritus, bukan isi kekristenan. Hanya kepada liturgi, hanya kepada kebiasaan, tetapi bukan pada hakikat atau esensi kekristenan itu sendiri. Kita melihat di dalam Alkitab banyak sekali teguran-teguran. Bahkan Yesus sendiri menegur bagaimana sebenarnya pola kehidupan kekristenan itu bukan dibangun hanya kepada persoalan legalistik. Kamu tahu hukum-hukum, kamu mengerti hukum-hukum.
Dan kamu berlomba untuk itu. Tetapi kamu terjebak kepada kompetisi kesalehan. Hanya ingin menunjukkan pada orang lain bahwa aku ini Kristen, aku ini hebat. Aku ini lebih saleh dari kamu. Aku ini lebih kudus dari kamu. Aku ini lebih hebat dari kamu. Dan pada akhirnya mendorong seseorang pada kompetisi itu. Dan efek lainnya adalah membawa orang itu lebih mudah untuk menghadirkan sekedar penghakiman, sekedar perbandingan, untuk menunjukkan bahwa dia lebih hebat dari orang lain. Nih aku lebih saleh, nih aku lebih kudus, nih aku lebih mampu melakukan pekerjaan firman Tuhan. Lah kamu, kok kamu hidup Kristen, kok gitu? Kok kamu lemah? Kok kamu hanya... Saudara, banyak sekali pendekatan-pendekatan pastoral kita tidak sehat. Sehingga justru menghancurkan, mematahkan, dan mematikan kehidupan rohani seseorang. Saudara perhatikan bagaimana pendekatan Yesus. Saudara perhatikan bagaimana Yesus mendekati orang-orang yang ingin ia pulihkan. Pendekatannya sama sekali bukan legalistik formal. Tapi pendekatannya adalah bagaimana kehidupan yang dipimpin oleh iman mengarahkan dia mendapatkan anugerah Allah. Saudara, hidup di dalam firman, mengerti hukum-hukum Allah, bukan salah. Itu tidak salah. Itu harus. Tetapi jangan sampai kita terjebak untuk melakukan hal-hal itu hanya sampai kepada kompetisi kesalehan, hasrat kemanusiaan yang menjebak kita hanya melakukan itu dalam bentuk ritus semata. Hati kita harus sama dengan apa yang kita wujudkan. Hati kita harus sama dengan apa yang kita lakukan. Kehidupan yang benar, kehidupan yang sungguh akan melahirkan sebuah pola kehidupan yang baik. Dia tidak akan terjebak kepada pola-pola seperti ini. Karena pada akhirnya pendekatan model kehidupan rohani seperti ini akan membawa gereja jauh dari panggilannya. Dan seringkali pada akhirnya gereja menjadi batu sandungan membawa orang untuk kembali kepada Tuhan. Karena pendekatannya legalistik formal. Pendekatannya hanya pendekatan hukum. Bagaimana membangun orang, mempastoral jemaat yang mengalami pergumulan, mengalami kesulitan, mengalami masalah, jatuh di dalam sebuah pengalaman-pengalaman pencobaan. Pendekatannya hanya legalistik formal. Bukan pendekatan bagaimana kasih Allah itu perlu dinyatakan melalui iman. Ini hanya bisa terjadi melalui pekerjaan Roh Kudus yang membentuk kehidupan kita menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh hidup di dalam iman, memiliki karakter Kristus. Ini hal pertama, saudara, bahwa kehidupan orang yang dipimpin oleh Allah, oleh Roh Allah, yang dibentuk oleh pekerjaan roh dari hari ke hari, dibimbing untuk melihat kasih dan kemurahan Allah, dia tidak akan terjebak dalam legalistik formal. Dia tidak akan terjebak pada pemuasan hasrat kemanusiaan yang menggiring dia pada kompetisi kesalehan. Tetapi dia masuk lebih mengenal apa yang menjadi hakikat, apa yang menjadi esensi, apa yang menjadi isi kekristenan itu sendiri, apa itu karakter Kristus. Ya. Sebab ketika orang hidup dalam legalistik formal, yang muncul nanti adalah semangat-semangat seperti kehidupan daging tadi. Ya. Itu akan mengalir tanpa ia sadari. Tanpa ia sadari itu akan muncul dalam kehidupannya. Itu yang pertama, saudara. Yang kedua, mereka yang hidup di dalam roh, akan memiliki buah kehidupan dari pekerjaan roh itu sendiri. Mereka yang hidup di dalam roh akan memiliki kualitas kehidupan yang menghasilkan buah dari pekerjaan roh dan bukan pekerjaan daging yang kemudian memberikan manfaat, memberikan kontribusi bagi kehidupan bersama, bagi kehidupan jemaat,
bagi kehidupan sosialnya. Alkitab menjelaskan di situ. Paulus menunjukkan bahwa mereka yang hidup di dalam roh, buah-buahnya itu jelas. Ya. Ada 9 macam buah roh yang ditunjukkan oleh Rasul Paulus di dalam ayat yang kita baca tadi. Orang yang hidup di dalam pimpinan pekerjaan roh, yang diperbarui dari hari ke hari, yang terus dipimpin dari hari ke hari, mereka akan fokus hidup di dalam roh. Nah, ketika orang fokus hidup di dalam roh, saudara, tanpa ia sadari, maka kehidupannya itu terhindar dari daging. Ya, terhindar dari daging. Jadi ketika dia memilih hidup di dalam roh, otomatis kehidupannya terus dipimpin oleh roh. Pikirannya dipimpin oleh roh. Hatinya dipimpin oleh roh. Pilihan-pilihan etisnya dipimpin oleh roh. Pilihan-pilihan sikapnya dipimpin oleh roh. Pilihan-pilihan perkataannya pun dipimpin oleh roh. Sehingga yang muncul itu hanya buah-buah kebaikan, buah-buah kasih, ya, buah kesetiaan, buah ketekunan, buah penguasaan diri, buah kelemah lembutan, yang sebenarnya terus berfokus pada pertumbuhan kehidupan dari orang percaya itu. Dan ketika setiap orang hidup bertumbuh di dalam pekerjaan roh, dia menumbuhkan sebuah komunitas kehidupan yang sungguh-sungguh membawa kehidupan komunitas ini pada sebuah tujuan Allah, yaitu membangun karakter Kristus. Itu jelas diungkapkan di dalam Galatia 5 ayat 25. Dia berfokus terus pada pertumbuhan. Dia berfokus terus pada upaya untuk meningkatkan kehidupannya. Galatia 5 ayat 25 berkata, "Jikalau kita hidup oleh roh, kita sudah dipimpin, kita sudah dikerjakan oleh roh, baiklah kita juga dipimpin oleh roh." Ada sebuah kontinuitas, ada sebuah model kehidupan yang berkelanjutan. Kehidupan yang dipimpin oleh roh terus bergerak kepada sebuah tujuan ilahi, tujuan Allah, yaitu membentuk karakter Kristus, menjadikan kita sebagai anak-anaknya yang memiliki gambar, yang memiliki citra seperti Bapanya. Di dalam perjanjian lama kita menemukan pesan ini. Di dalam perjanjian baru juga kita menemukan pesan ini. Ya. Yesus mengatakannya, Paulus mengatakannya. Bagaimana kemudian kita didorong menjadi seperti Bapa kita. Pernyataan Yesus yang terkenal, "Kuduslah kamu, sebab aku kudus, Bapamu kudus." Ya, di sini pun kita bisa melihat bagaimana ajakan-ajakan Paulus, baik di surat Roma, Kolose, Galatia, untuk menggiring jemaat hidup di dalam gambar anaknya. Gambar anak Allah itu. Sehingga kita memiliki kesamaan. Kita bertumbuh ke sana. Dan kita dapat hidup sesuai kehendak Allah. Bahkan kemudian karakter-karakter Allah dapat kita bangun. Saudara, inilah sebenarnya yang perlu untuk kita hidupi. Kehidupan di dalam roh ini akan berimbas, akan berdampak, akan berkontribusi ke dalam kehidupan pengalaman kesaksian kita. Galatia 5 ayat 26 berkata, "Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki." Kehidupan kita menjadi kesaksian. Kehidupan kita kemudian menjadi orang yang memberitakan kesaksian Kristus. Karena apa? Karena kehidupan roh yang ada di dalam diri kita. Saudara, pilihan penting yang perlu kita ambil hari ini adalah, apakah kita mau hidup dipimpin oleh roh atau hidup di dalam daging? Alkitab mengajarkan kepada kita untuk kemudian kita dapat hidup dalam kehendak Allah. Maka pilihannya hanya satu.
biarlah Engkau yang sudah menerima pekerjaan Roh Kudus di dalam karya pemulihan kelahiran barumu, terus dipimpin. Hidup di dalam Roh bukan persoalan hidup 1-2 hari. Hidup di dalam Roh bukan persoalan 1-2 minggu atau 1-2 bulan, atau ketika kita mengalami sebuah fenomena dari pekerjaan Roh Kudus. Hidup di dalam Roh adalah persoalan kontinuitas. Hidup di dalam Roh adalah persoalan pertumbuhan. Hidup di dalam Roh adalah persoalan menuju sebuah tujuan, yaitu karakter Kristus. Kita perlu itu di dalam seluruh kehidupan kita. Bukan hanya sekedar untuk mencapai apa yang menjadi tujuan kita, tetapi hal yang lebih kontekstual di dalam kehidupan kita sehari-hari, di dalam kehidupan kita hari ini adalah bagaimana hidup kita bersaksi. Bagaimana kemudian kita menyaksikan kepada orang lain bahwa inilah kehidupan yang di dalam Roh, bahwa inilah kehidupan orang-orang yang dipimpin oleh Roh. Di dalamnya ada kualitas buah yang luar biasa yang membawa orang hidup ke dalam kedamaian. Manusia hari ini membutuhkan hal itu. Manusia-manusia di hari-hari ini membutuhkan bagaimana mereka bisa menikmati ketenangan, kedamaian, kebahagiaan di dalam hidup mereka. Alkitab memberikan satu jalan itu. Hendaklah engkau dipimpin oleh Roh. Roh melahirkan kasih. Ketika rumah tangga, ketika keluarga, ketika jemaat, ketika gereja sama-sama membangun kehidupannya di dalam kasih. Betapa indahnya kehidupan itu. Betapa luar biasanya kualitas kehidupan bersama itu. Ketika ada kebaikan, ketika ada kemurahan, ketika ada kesabaran, ketika ada penguasaan diri, ketika ada ketekunan. Saudara bisa membayangkan bagaimana kualitas kehidupan keluarga, jemaat, bangsa, gereja, ketika orang-orang yang ada di dalamnya memiliki kualitas seperti ini. Kita bisa membayangkan betapa majunya, betapa bahagianya, betapa luar biasanya kehidupan bersama itu. Karena di dalamnya ada pekerjaan Roh Kudus yang bervisi, yang bertujuan kepada sebuah proses pertumbuhan kualitas kehidupan itu. Kita tidak punya pilihan lain hari ini. Dan hari ini teguhkanlah hatimu untuk hidup dan terus dipimpin oleh Roh. Itulah jalan bagaimana kita dapat menikmati kebahagiaan. Tuhan kiranya menolong, Tuhan kiranya memampukan kita untuk terus hidup di dalam kehendaknya, untuk terus hidup di dalam kebaikannya, dalam Roh-Nya yang membawa kita kepada tujuan Allah bagi dia, bagi kita, bagi kehidupan bersama. Tuhan kiranya memberkati Bapak, Ibu, dan saudara sekalian di hari Minggu ini, dan biarlah hidupmu semakin berbahagia, keluargamu diberkati, sanak familimu diberkati, komunitas di mana engkau berada diberkati, karena masing-masing kehidupanmu melahirkan buah-buah yang luar biasa. Tuhan kiranya memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, terima kasih. Di hari Minggu ini kami bisa bersama-sama kembali mendengarkan sabda Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, untuk mendorong kami hidup di dalam Roh, dibentuk dan terus dipimpin oleh Roh, agar kehidupan kami menghasilkan buah-buah kehidupan yang dapat membangun kualitas kehidupan kami bersama menjadi lebih baik. Berkati setiap anak-anak-Mu yang sudah mendengarkan. Berkati setiap telinga yang sudah mendengar sabda firman-Mu. Dan biarkanlah firman itu bekerja dalam hati mereka. Terus berkarya, mengubah pola kehidupan kami, mengubah lifestyle kami, menjadi sebuah pola kehidupan yang dipimpin oleh Roh dan menghasilkan buah Roh. Hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang mungkin mengalami banyak pergumulan, tantangan.
yang seringkali membawa hidup mereka ada di dalam sebuah pertentangan kehidupan, pilihan-pilihan sikap. Tuhan kiranya menolong, Tuhan kiranya memberkati mereka. Roh-Mu kiranya bekerja di dalam nama Yesus. Hamba juga berdoa buat mereka yang sakit. Kiranya kuasa kesembuhan dan mujizat Allah dinyatakan atas hidup mereka. Roh Kudus menjamah di dalam nama Yesus. Mereka yang lemah, mereka yang tak berdaya, Tuhan kiranya memberi kekuatan di dalam nama Yesus. Mereka yang membutuhkan jalan keluar hari-hari ini, Tuhan juga bekerja menyatakan kepada mereka karya-Mu yang hebat di dalam nama Yesus. Sehingga betul kuasa Allah mereka nikmati, mereka rasakan, dan membawa mereka senantiasa melihat bahwa Tuhan yang mereka sembah adalah Tuhan yang hidup dan berkuasa. Terpujilah nama Tuhan, kekal Engkau selama-lamanya. Kami akan mengakhiri ibadah kami pada hari Minggu ini. Turunkanlah tangan berkat bagi kami semua. Saudaraku yang terkasih, terimalah berkat Tuhan. Kiranya anugerah damai sejahtera dari Tuhan Yesus, kasih Allah Bapa dalam persekutuan Roh Kudus memberkatimu, menyertaimu, dan membimbing hidupmu hari ini sampai selama-lamanya dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan kiranya memberkati Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Mari kita jalani hari Minggu ini di dalam anugerah Tuhan. Tuhan kiranya menyertai Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Bahkan di sepanjang minggu yang kita jalani, berkat Tuhan menyertaimu, membimbingmu, dan senantiasa bekerja di dalam hidupmu oleh karya Roh Kudus-Nya. Tuhan memberkati kita. Haleluya. Puji Tuhan.